보호자분 뭐지? The Innocent Man, drama Korea yang dirilis tahun 2012, menceritakan balas dendam karena ditinggal kawin oleh pacarnya, padahal si pacar telah mengorbankan masa depannya. Cerita diawali Kang Maru yang ganteng, seorang mahasiswa kedokteran yang sedang magang di rumah sakit. Setiap pagi dia nguntit dokter senior untuk memeriksa pasien. 또 질문도 하시고 케이스 발표도 시키시는데 Hingga hari terakhirnya magang, Maru memberanikan diri bertanya pada dokter mengapa mereka hanya dianggap kambing conge saja. 이용 케이스 발표 안 시켰으면 무슨 질문? Tak pernah diajak ngobrol atau diberikan tugas. Ucapannya ini membuat Pak Dokter tersinggung. Wah, ini bocah sok tahu kali ya. Obrolan mereka terhenti karena seorang pasien bocah ngoceh-ngoceh minta pulang ke rumah. Nah, kasus ini diberikan dokter pada si Maru agar mendiagnosis sakit si bocah. Karena bocah itu rewel, dia menjitak kepala bocah dan malah muntah. 얼마나 놈이 속고만 살았나 이게? Maru melaporkan temuan diagnosisnya jika bocah itu mengalami pembekakan pembuluh otak, sambil menjelaskan bukti yang didapatnya. Tapi pendapatnya ditolak karena hasil CT scan sangat baik. Singkat cerita, dokter membolehkan bocah itu pulang. Malam harinya, bocah itu dibawa kembali dengan ambulan karena sakitnya kumat. Petugas memberitahukan dokter jika bocah itu kembali dirawat. 초코야, 너 언제부터 이랬어? 안 되겠다. 병원 가자, 초코야. 일어나봐. Sesampainya di rumah, adik Maru bernama Choco yang imut rupanya sedang sakit. Saat sedang mengurus adiknya, dia mendapat telepon dari sang pacar bernama Jae-hye. Sambil menangis karena ketakutan, dia memintanya segera datang menemuinya. Adiknya yang juga sedang sakit melarangnya untuk pergi. Nah, bingung deh. 죽어버릴 거야. Mungkin karena cintanya yang lebih besar pada pacarnya, dia meninggalkan adiknya. Sesampainya di TKP, dia menemukan seseorang sedang pingsan dengan luka di kepalanya. Setelah diperiksa, ternyata pria itu telah tewas. Jae-hye mengaku jika dia tak membunuhnya. Agar pacarnya tak dijadikan tersangka pembunuhnya, Maru membuatkan skenario jika Ahjusi itu menyerangnya dan Jae-hye mempertahankan diri. 집행유예까지 받을 수 있어요. Dia menyarankan untuk melaporkan pada polisi agar dia tak dijadikan tersangka. Jae-hye yang seorang reporter ketakutan dan dia tak mau melakukannya. Lebih baik dia mati karena sudah 15 tahun menjalani hidup miskin. Dia tak mau kembali ke situasi itu. Setelah Maru dapat menenangkan hatinya, Jae-hye menghubungi polisi. Tiba-tiba si Maru merebut telepon dan menciumnya. Tak diduga dia yang akan mengaku jika itu perbuatannya dan menyuruh Jae-hye pulang. Wah, jadi pahlawan deh. Walau awalnya rencana itu ditolak Jae-hye karena akan mengorbankan masa depannya. Emang ada apa lagi kayak gitu? Di lain tempat, seorang wanita bernama Seo Eun-gi, putri pewaris Taesan Group. Dia mengajak Direktur Choi bareng naik mobilnya. Ternyata selama ini Choi melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Setelah berputar-putar, Eun-gi mengerem mobilnya karena di depan pintu rumahnya berdiri seorang wanita dan ayahnya menemuinya. Ternyata wanita itu Jae-hye dengan rok sudah compang-camping. Jae-hye menyerahkan dokumen yang dibawanya untuk ketua Seo. Maru teringat ucapan Jae-hye yang berjanji tak akan melupakan pengorbanan dirinya. 한재의 평생을 걸고 갚을 거야. Maru membohongi adiknya yang sudah berjanji akan segera pulang untuk mengurusnya, tapi dia menelponnya saja karena masalah yang dibuatnya sendiri. 오빠가 약속 못 지켜서. Singkat cerita, Kang Maru dihukum penjara 5 tahun. 6 tahun kemudian di Tokyo, di sebuah hotel, Maru memberi uang sebesar 10 juta won. Wanita itu tentu tak terima, dengan dalih dia mau menemaninya karena menyukainya. 그런 거 아니었다고 자기는. Di tempat lain, Eun-gi bertanya tentang pelanggan yang komplain pada kosmetiknya. Pengacara Park memberitahukan kalau mereka harus menarik semua produknya yang ada di Jepang. Dengan ditemani Park, Eun-gi menemui pelanggan guna meminta maaf karena terkena penyakit kulit setelah memakai produk kosmetiknya. Pengacara Park menyerahkan amplop pada pelanggan. Dia sudah senang dan tersenyum. Wah, duit nih. Tapi masih berpura-pura ngoceh karena kurang kali ye. 오키라에 따라 사기 마셔올까? Sebelum menyelesaikan urusan mereka, Eun-gi mengajaknya makan. Tapi hanya untuk menjebaknya karena makanan yang disodorkannya terbuat dari bahan alami seperti produk kosmetiknya. Kini Eun-gi tahu jika pelanggan itu hanya komplain yang dibuat-buat saja, alias penipuan. 이마, 와타시니. Dia juga tahu jika Ahjuma itu sebenarnya orang Korea, hanya berpura-pura berbicara dengan aksen Jepang.
Park memberitahukan jika dia hanyalah orang suruhan grup OL pesaing bisnisnya dengan iming-iming bayaran. Eunggi menyuruh pengacaranya untuk membawa si Ah Juma ke kantor polisi dan memberikan konferensi pers. Setelah keluar dari tempat tersebut, Eunggi tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya sedikit kabur dan dadanya terasa sakit. Ternyata Jae-hye telah menikah dengan ayah Eunggi alias ketua Seo. Duh, meninggalkan si Maru dong. 저랑 떠나셨어. Begitu juga dengan hubungan mereka yang rupanya tak baik-baik saja. Eunggi tahu jika Jae-hye hanyalah akting saja yang berpura-pura peduli padanya. Di dalam pesawat perjalanan ke Seoul, seorang penumpang wanita terpesona melihat Maru yang tertidur pulas. Jae-gil yang tak tidur dan tahu kemana arah pandangan wanita itu segera menuliskan di koran kalau Maru seorang playboy. Saat Maru terbangun dan beranjak ke toilet, Jae-gil menghampiri wanita itu dan berniat berkenalan. Namun tiba-tiba ponselnya diambil seorang pria yang baru saja datang. Jae-gil salah tingkah melihat pria itu. Wanita itu pun menuliskan kalau pacarnya seorang gangster. Nah, Jae-gil tentu saja shock. Ia pun segera tertawa dan bercanda untuk menutupi ketakutannya. 개통한 지 일주일도 안 된 최신형 LT. Maru menunggu di depan toilet. Seorang wanita keluar dari dalam toilet dan langsung jatuh pingsan. Ternyata dia Eunggi. Wajahnya tampak pucat, mungkin dia belum sarapan lontong sayur. Maru menolongnya dan membaringkannya di lantai karena si Eunggi sesak napas. Maru memeriksa nadi Eunggi. Dua pramugari menghampirinya dan mencoba menyadarkannya. Maru kembali ke tempat duduknya. Terdengar suara pengumuman dari pramugari jika mereka membutuhkan seorang dokter. Maru bersikap seolah-olah tak mendengarnya. Ia malah kembali memasangkan headsetnya dan tidur. Kondisi Eunggi masih lemah dan tekanan darahnya terus menurun ditemani Jae-hye. Jae-gil mengingatkan Maru jika pramugari butuh seorang dokter. Tapi si Maru tak mau menolong karena dia mahasiswa dropout. Pramugari mulai berkeliling di ruang ekonomi untuk mencari dokter. Karena si Jae-gil ngoceh-ngoceh terus, maka Maru pun mau menolongnya. Maru datang ke ruang bisnis dan meminta izin memeriksa Eunggi. Saat Jae-hye datang, ia bertemu pandang dengan Maru. Pramugari memperkenalkan Jae-hye sebagai wali dari keluarganya dan Maru seorang dokter. Jae-hye mengenalkan jika pasien ini anak tirinya. Karena pesawat 30 menit lagi baru bisa mendarat, sehingga Maru harus melakukan tindakan pertama. Tapi aksinya ini malah dicegah oleh Jae-hye dan mengatakan jika dia bukan seorang dokter beneran. Wah, menyakitkan ye. 뭔가 잘못된 거지. Tekanan darah dan denyut nadi mulai kembali normal. Dia dapat bertahan selama 30 menit. Dengan pikiran yang penuh pertanyaan, Maru pun berjalan gontai menuju tempat duduknya. Dalam ambulans, dokter memberitahukan jika tindakan pertama Maru sangat tepat. 사랑하는 나에게만 짤없이 갔습니다. 말할 수 없는 사정이 꼭 있었을 것 같거든. Jae-gil berusaha menghibur Maru setelah bertemu dengan mantannya. Dia menyadari jika Jae-hye telah melupakan dirinya. Di masa lalu, Maru yang sedang mencuci baju tiba-tiba Jae-hye datang meminta tolong untuk bersembunyi di rumahnya. Seseorang sedang mengejarnya. Tak hanya itu, Maru pun mengobati lukanya. Sejak saat itu mereka pun berkenalan. Walau masih di rumah sakit, tapi kondisi Eunggi terus membaik. Dia sudah dapat memeriksa dokumen pekerjaannya. Asistennya memberitahukan jika Jae-hye telah mengambil uang 1 miliar, dia menyuruhnya untuk menguntitnya. Sesampainya di depan rumah Maru, rupanya sedang terjadi keributan. Seorang ahjusi menuduhnya jika istrinya berkencan dengan Maru. Di tempat lain, Maru sedang membawa adiknya berobat ke dokter. 의사쌤이 뭘 하냐? 아픈 사람은 남. Jae-gil menceritakan kehidupan Maru yang menyedihkan di mana ayahnya meninggal setelah mendengar anaknya masuk bui. Dia meninggalkan banyak hutang untuk keluarganya. Duh, kasihan. 그거 거의 불가능해요. 조금만 아니면 어디 가서 Awalnya dia akan menjual organ tubuhnya untuk membayar hutangnya, tapi tak cukup juga. Jika bukan karena Choco adiknya, dia mungkin sudah mati. 즐기라. 왜 그래? 뭐 Maru menggendong adiknya hingga sampai di rumah. Maru tiba di rumah setelah Jae-hye pergi. Hanya surat yang diberikannya yang ternyata uang 1 miliar won untuknya. Tak terima dengan penghinaannya, Maru pun mengejar Jae-hye, tapi sudah kehilangan jejaknya. Eunggi kabur dari rumah sakit untuk kembali ke rumahnya. Dia terus mempermasalahkan Jae-hye yang telah mengizinkan Maru menolongnya saat di pesawat, karena pria itu bukan dokter. Jae-hye terkejut karena Eunggi mengetahui uang 1 miliar itu diberikan pada dokter gadungan dan mengantarkannya secara pribadi.
Jae-hye membela diri jika itu hanya sebagai ucapan terima kasih untuknya. Lagi-lagi Eun-gi menuduh jika itu hanyalah skenario yang direncanakannya. Sebenarnya dia sengaja menyuruh pria itu untuk membunuhnya. Karena terpojok, maka Jae-hye mengungkapkan kisah 7 tahun lalu saat Eun-gi bermasalah dengan obat-obatan saat tinggal di Amerika. Eun-gi mengingat kembali saat itu pacarnya Jung-ho meminta tolong karena masalah narkoba. Jika dia tertangkap lagi, maka polisi tak akan membebaskannya. 당신이 할 수 있는 모든 걸 다 들어준다고 하셨어. Kali ini dia memohon agar Eun-gi mengakui jika obat-obatan itu miliknya. Sebagai timbal baliknya, dia akan menolong perusahaan ayahnya yang sedang kesulitan uang. 절대 손해보는 딜이 아니라니까? Dia menghubungi Jung-ho yang telah memiliki bocah. Eun-gi juga ditinggal kawin pacarnya saat berada di dalam bui untuk menggantikan posisinya. 말씀하셔야죠. 근데 갑자기 할 얘기가 있어서. Setelah makan malam, ketua mengajak pengacara untuk berbicara. Maru mengembalikan uang yang didapatnya yang ditaruh di pagar rumahnya. Dia mendapat telepon dari Choko jika polisi datang ke rumah untuk menangkapnya. 왜 그랬을 거야? 또 어디 아파? Polisi menangkapnya karena ada pengaduan dari Jae-hye jika Maru telah melakukan pemerasan. Mereka pun bertemu di kantor polisi dengan ditemani pengacaranya. Tapi ada keraguan saat Jae-hye akan menuntutnya. Entah karena dipaksa ketua, Jae-hye akhirnya menuntut Maru yang berada di depannya yang telah memerasnya sebesar 1 miliar won. Tapi si Maru yang blow on dia tak menjawabnya. 우리 가족의 신상을 협박. Sesampainya di rumah, si Bibi memberikan surat untuk Jae-hye yang ternyata itu uang yang dikembalikan oleh Maru. 타협이랍시고 하나를 내주면은 경기가 바닥을 치면 그땐 어쩔 거냐고. Kepemimpinan Eun-gi di kantor membuat ayahnya marah karena dia tak bisa mengendalikan tuntutan buruh. Ayahnya mengusirnya seperti ibunya yang kabur dari rumah. 도로 돌려받았어. Eun-gi mendengar dari Park jika Maru telah dibebaskan karena tak ada bukti. Dia mengancamnya untuk tetap memenjarakan Maru. Jae-hye mengingatkan jika jabatannya di kantor juga tak disetujui sebagian besar direksinya karena tak layak untuk memimpin. Itulah sebagai modalnya untuk melawan Eun-gi. 안녕. 불가능 없으시. Jae-hye juga termasuk ibu yang memperhatikan putrinya. Dia mendongengkan anaknya hingga tertidur. Setibanya di rumah, Maru mendapatkan berita jika adiknya dibawa ke rumah sakit. Rupanya itu dikarenakan dia hujan-hujanan mempertahankan kakaknya saat ditangkap polisi. 안 돼요. 우리 오빠. 재단그룹 사망친다. Para buruh sedang demo di saat Eun-gi tiba di kantornya, hingga mendapat hadiah telur yang dilemparkan ke kepalanya. Maru yang mengetahui Eun-gi hobinya motor-motoran, dia menguntitnya. Saat mengalami kecelakaan, Maru menolongnya. Eun-gi ngeyel ingin mengambil boneka yang ada di motor. Karena lokasinya yang berbahaya, sehingga Maru yang menolong untuk mengambilkan bonekanya. Dengan mengikat badannya, dia pun mengambil boneka milik Eun-gi. Saat akan membawa boneka itu, tiba-tiba talinya putus. Sehingga Maru dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk dan luka-luka. Sudah ditolong bukannya berterima kasih malah ngoceh-ngoceh yang aneh-aneh. Mereka tak saling mengenal mengapa mau menolongnya. 그러다 잘못되면 누구한테 무슨 고맙거나 미안한 일이 생기면 Eun-gi keluar ruangan dengan banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya. Dia teringat saat Maru menariknya ke atas. Di tempat lain pengacaraan ingin mengetahui status Maru. Dia menjanjikan jabatan yang lebih baik untuk supir Joe dengan timbal balik menceritakan Maru. Supir Joe yang polos dia menjelaskan jika Jae-hye dan Maru dulunya berasal dari daerah yang sama. Mereka saling menaruh hati. Cerita ini telah dikonfirmasi oleh tetangganya. Keluarga Seo makan bersama berikut pengacaranya masing-masing. Ponsel pengacaraan berbunyi. Dia mendapat telepon dari Dr. Kim memberitahukan kalau hasil tes liver Eun-gi sudah keluar dan operasi transplantasi boleh dilakukan. Semuanya memandang Eun-gi yang hanya diam saja. Rencana Eun-gi untuk menolong ayahnya dengan memberikan ginjal padanya tentu tak disetujui. Ketua mengocehi Eun-gi. Karena usianya sudah tua, lebih penting masa depan Taesan Group yang lebih diutamakan. 저 이식 수술하는데 무리 없을 만큼 건강해졌다고 하셨고요. Eun-gi berusaha menasehati ayahnya, namun ketua Seo bersikeras membatalkan semua itu.
Persiapan penandatanganan shopping mall di Busan berjalan lancar. Ketua menyuruh mengganti nama kepemilikan mall tersebut atas nama Jae-hee. 아버지랑 한재희 씨가. 네. Eunggi kesal mendengar ayahnya akan mengadakan pesta pernikahan secara resmi dengan Jae-hee. Tapi perhatiannya teralihkan saat melihat boneka Barbie yang disayangnya tergeletak di meja. Dia teringat asal boneka itu. Di masa lalu ibu kandung Eunggi memberikan bonekanya. Boneka mainan yang selalu setia menemani Eunggi sejak kecil. Boneka itu berhasil disembunyikan saat ayahnya membuang semua mainan yang ada. 평범한 여자아이들처럼 그렇게 예쁘게. Sang ibu menemuinya sebelum ibunya kabur dari rumah. Sekretarisnya memberikan boneka kesayangannya yang dititipkan Maru. Eunggi pun bergegas ke rumah sakit. Tapi sayang Maru telah pulang dari rumah sakit. Dia menanyakan alamatnya pada suster. 그 환자분 주소. Di tempat lain Maru tiba di rumah. Terlihat Jae-hee hendak mengunjungi rumah Maru, namun pengacaraan menghentikannya. Sontak saja Jae-hee kaget. Saat keluar dari rumahnya, Maru melihat Eunggi yang kecapean menaiki tangga. Dia heran melihat Eunggi mencarinya. Maru yang sudah kesal sebelumnya tak menanggapi kedatangannya. 지금 탕감해 줄게요. Dia panik saat mendapat telepon dari adiknya yang menceritakan jika dia baru saja menemukan ibunya yang sudah 20 tahun tak bertemu. 쪼꼬야! Rupanya ayah tiri mereka bukan pria baik. Dia suka berjudi dan berbuat kasar. Tak disangka saat Maru akan menyusul adiknya, tiba-tiba Eunggi masuk ke mobilnya dan ingin menuntaskan unek-uneknya. 안 먹는데. 저기 사거리 지나서 내려줄 테니까. Setibanya di lokasi, Maru meninggalkan Eunggi dan menyuruhnya pulang dengan taksi. Maru melihat keberadaan ibunya yang bekerja di warung Ceromlah. Belum juga menegurnya, kemunculan Ahjusi yang memperlakukan kasar pada ibunya yang mencari adiknya membuat Maru dan Eunggi terkejut. Maru telah bicara baik-baik pada Ahjusi, tapi si koplak itu sok jago. Sehingga Maru pun menampolnya hingga ibunya ikut-ikutan memukul Maru. Choco datang dan memberitahukan jika itu kakaknya. Kini Eunggi mengetahui kerewotan keluarga Maru. Choco dan Maru satu bapak tapi beda ibu. Dia meminta adiknya untuk berkemas untuk ikut dengannya. Agar tak jadi salah paham, Jae-hee berkunjung ke rumah pengacaraan dengan membawa sebotol wine. Dia menceritakan kehidupannya dulu yang miskin dan keluarganya hanya penjudi dan pemabuk. 내 대신 살인녀 명도 써줬었는데. Hanya Maru yang memberikan kekuatan untuk bertahan hidup. Apapun yang Jae-hee perbuat, Maru selalu percaya padanya dan dia satu-satunya orang di dunia ini yang selalu berada di sisinya, tapi ia malah mengkhianatinya. Dia juga yang telah menggantikannya menjalani hukuman mengakibatkan masa depannya hancur. Semua itu demi menjalani hidup mewah dan keluar dari kemiskinan. Di rumahnya, Ketua Seo terbangun karena mimpi buruk dan melihat Jae-hee tak ada di sampingnya. Nampak Presiden Seo merasa sakit di dadanya. Maru tiba di depan rumah Eunggi bersama dengan pengacaraan yang mengantarkan Jae-hee. Jae-hee mengetahui jika pengacaranya telah menyukai dirinya, dia pun menciumnya. Melihat semua itu, Maru hanya bisa menahan amarah. Ia segera keluar dari mobil begitu pengacaraan pergi dan langkah Jae-hee terhenti mendengar suara pintu mobil tertutup. Jae-hee terbelalak melihat orang itu Maru. 내가 잤구나. Ia membukakan pintu untuk Eunggi yang baru saja terbangun dari tidurnya dan menyuruhnya turun. Mendengar Eunggi mengajak Maru bertemu lagi membuat Jae-hee shock. Mungkin si Eunggi mulai penasaran dengan Maru. Nah lo. 또 만납시다. Tapi si Maru hanya tersenyum mendengarnya. Duh, kusut ye. 의도일 때는 반드시. Esok harinya, Jae-hee penasaran dan ingin mengetahui hubungan Eunggi dengan Maru. Rasa penasarannya malah membuat Eunggi heran, karena itu urusan pribadinya. 어떻게? 얼만큼 알아? Apalagi Jae-hee menghasut dan menjelek-jelekan Maru. Eunggi yang mulai menyukai Maru EGP sajalah dengan semua omongan ibu tirinya. Tak puas dengan informasi supir Jo, pengacara Park mencari tahu tentang hubungan Maru dan Jae-hee di masa lalu. Ia mengunjungi tempat tinggal Maru.
Dia bertanya dan menunjukkan foto Jae-hee pada Ah Juma. Ah Juma tersebut mengaku tak mengenalnya. Rupanya supir Jo mengawasinya. Ia pun melaporkannya pada Jae-hee. Supir Jo melaporkan kalau ia sudah memasukkan dokumen tentang asal-usul Jae-hee dan memberikannya pada pengacara Park dan menyuap tetangga Maru untuk tutup mulut. Pengacara An teringat kata-kata Jae-hee kalau ia sudah lama menyukai dirinya, bahkan sebelum ketua. Ia pun teringat pertemuan pertamanya dengan Jae-hee. Saat itu Jae-hee menahan lift yang akan dinaiki pengacara An. Jae-hee tak terima disuruh menggunakan lift lainnya karena lift itu khusus direksi. 임원이세요? 무슨 개뻥이에요? Dia mengkritik dan mengenalkan diri sebagai reporter yang datang untuk mewawancarai ketua. Dikarenakan keberaniannya, pengacara An mulai tertarik dengannya. Enggi tiba di hotel bersama Jae-hee. Dengan sok perhatian, Jae-hee membenarkan kerah baju Enggi. Dia hanya tersenyum sinis. Namun senyumnya berubah terkejut saat melihat Maru datang menemuinya. Melihat Enggi yang menoleh ke arah Jae-hee, Maru pun memberi hormat pada Jae-hee seolah-olah baru pertama kali bertemu. 뉴스에 잠깐 나온 기자 이름까지 기억하고 있어요? Enggi sambil malas-malasan menjelaskan kalau wanita yang di sampingnya yang akan segera menikah dengan ayahnya. Enggi dan Jae-hee menemui ketua Seo, diikuti dengan Maru. Pengacara An sedikit terkejut melihat Maru. Melihat orang asing di depannya, ketua Seo bertanya siapa pria itu. Enggi menjawab kalau Maru kenalannya. Tak disangka ketua mengajaknya ikut sarapan bersama. Jae-hee khawatir karena ketua berbicara dengan Maru. 남자친구라고 애비한테 소개한 건 Maru pacar pertama Enggi yang dikenalkan langsung pada ayahnya. Ketua kembali menanyakan pendidikan dan pekerjaan Maru. Maru yang polos, dia malah berterus terang jika dia di DO dari kampusnya, sehingga ketua jadi mencecarnya. 적인 문제가 아니면 왜? Apalagi ketua tak suka mendengar pekerjaannya jadi bartender di klub malam. Pengacara An melihat Jae-hee yang gemetaran. Enggi menyuruh ayahnya berhenti menanyakannya. Namun ketua kekeh ingin tahu jawabannya sementara si Maru hanya terdiam. Tak mendapat jawaban dari Maru, ketua pun menanyakan jawabannya pada Enggi. Karena anaknya juga tak tahu alasannya, maka ketua jadi ngoceh-ngoceh. Kenapa dia bisa mengenalkannya sebagai pacarnya? Si Enggi malah menyinggung hubungan ayahnya dengan Jae-hee. Jika ayahnya juga tak tahu apa yang dilakukan Jae-hee di masa lalu. Merasa dibantah, ayahnya pun menyiramkan air minum ke wajahnya yang tentu membuat mereka terkejut. Ketua Seo menyuruh Jae-hee untuk mengurus Maru dan membayarnya agar tak berhubungan lagi dengan anaknya. Jika masih ngeyel, beritahukan Pak Jang untuk mengurusnya. Sikap ayahnya membuat Enggi kecewa. Dia mengejar ayahnya yang pergi bersama dengan pengacaraan. Maru tak menginginkan uangnya. Dia berjanji akan membawa kembali Jae-hee ke asalnya. 희망이 무너지고 질서가 무너지고 꿈이 무너져. Maru yang bertemu Enggi yang menyendiri di luar. Dia dengan perhatian mengelap rambut Enggi yang basah dengan sapu tangannya. Maru ingin mengetahui apakah hubungan mereka akan berhenti sampai di sini. Yang pasti dia tak akan meminta uang dari ayahnya. Enggi ingin agar hubungan mereka tetap berlanjut, walau ayahnya menentangnya. 무슨 뜻인지 내가 도저히 독해가 안 돼서. Dampak dari melawan ayahnya, pengacara Park meminta Enggi agar menyerahkan semua pekerjaannya. Ketua tak mengizinkan Enggi mengerjakan apapun. Tapi si Enggi menolak karena banyak pekerjaan yang harus ia segera selesaikan. Dia juga tak mau mendengar saran pengacara Park, ia bergegas menghadiri rapat. Pengacara Park menyusul Enggi dan berusaha membujuk agar Enggi menuruti perintah ayahnya. Enggi tak menggubris, ia memaksa masuk ke ruang rapat yang ternyata sudah dikunci. Enggi pun menggedor-gedor pintu dan minta dibukakan. Saat suara Enggi makin keras dan menimbulkan suasana tak nyaman bagi peserta rapat, ketua menyuruh pengacaraan untuk membukakan pintu. Enggi masuk dan ia meminta maaf atas keterlambatannya dan duduk di posisinya. Dalam rapat sedang dibahas mengenai pembelian Jobyung elektronik tapi mereka kekurangan dana. 의료공장 증축을 미루면 어떻습니까? Enggi menyarankan menghentikan pembangunan pabrik obat di Ulsan, namun itu tak bisa karena sudah banyak dana yang dihabiskan dan akan selesai dalam waktu dekat. Pengacaraan menyarankan menjualkan resort mereka. Mendengar hal itu Enggi menolak, namun ketua malah menyuruh pengacaraan melanjutkan idenya. 아무리 리조트 매각은 안 됩니다. 해줄 액수는 아닌 것 같은데. Ketua lebih mendengarkan ide pengacaraan menjual resort Aomori dengan harga tinggi pada Rowling yang sedang melebarkan bisnisnya. Tak tanggung-tanggung pengacaraan menyarankan Jae-hee sebagai perwakilan Taesan.
karena Jae-hye dan Presiden Rowling berteman baik saat Jae-hye menjadi reporter di sana. Pengacaraan melanjutkan jika Jae-hye ditunjuk kemungkinan mereka akan berhasil. Lagi pula, perwakilan Rowling saat ini sedang berada di Aomori. Karena dibantah terus, ayahnya mengusir Eungi dari ruang rapat. Jae-hye yang menerima kabar gembira tersebut tentu saja senang mendengarnya. Maru membereskan barang-barang masa sekolah kedokterannya dulu, perlengkapan dan buku-buku kedokteran. Di dalam salah satu bukunya, Maru menemukan selembar foto dirinya bersama Jae-hye. Seorang wanita bernama Injo datang mencari Maru, tapi Choko memberitahukan kalau Maru sedang tak ada di rumah. Dia berpesan agar Choko mengatakan pada kakaknya kalau ia mencarinya. Di lain tempat, Jae-hye ditemani pengacaraan, menjamu Richard perwakilan dari Rowling yang akan membeli resort Aomori. Sampai larut malam, Eungi masih bekerja di resortnya dengan memeriksa laporan keuangan untuk mencari celah untuk menggagalkan penjualan resort Aomori. Esok harinya, Maru menemui Eungi di resortnya. Dia melihat kondisi ruangan yang berantakan. Kini Maru mengetahui kesulitan yang sedang dihadapi perusahaan ketua. Dengan dibantu Maru dan Jae-gil, Eungi mendapatkan dana lain yang tak perlu menjual resortnya. Sayangnya, perjanjian jual beli resort itu telah ditandatangani. 우리 리조트를 맡아서 운영해 주실 Karena pesan untuk menunda kesepakatan jual beli yang telah disampaikannya lewat pengacaraan tak digubrisnya. Kini resortnya telah terjual dengan harga lebih tinggi berkat campur tangan Jae-hye. Tapi si Eungi nekat dia merobek kontrak kesepakatannya karena dia menolak untuk menjualnya. 성기가 있는 한 무슨 일이 있어도 이 리조트 못. Yang tentu saja membuat si Jae-hye marah dan menampolnya. Jae-hye mengingatkan jika ketua ingin menjual resort ini untuk menghapus kenangan masa lalu dengan ibunya. Setelah mengetahui tentang Rowling yang sebenarnya, Maru menghubungi Eungi dan berbicara dengan Richard. Dia terkejut jika Rowling hanyalah kedok saja. Sebenarnya mereka telah bermasalah di Cina karena membuang limbah kimia di gunung dan sungai. Kini mereka akan memindahkannya ke Jepang dengan membeli resort sebagai fasilitas mereka untuk mengembangkan riset obat baru. Merasa dipermainkan, si Richard pun pergi dari hadapan mereka. Ulah anaknya membuat kesal ketua, apalagi perusahaan kena penalti. Tapi ketua meminta pengacara Park untuk tetap berada di sampingnya, walau butuh waktu untuk bersabar. Park juga mendapat informasi dari si Bibi jika pria di foto ini pernah datang ke rumah tapi hanya menaruh amplop di pagar. Eungi bersiap-siap untuk bertemu dengan Maru, tapi mendadak Jae-hye ingin menemuinya di pelabuhan. Maru yang sudah ilfil melihat si Jae-hye hanya memberikan waktu sesuai permintaannya, dia menolak apapun ajakannya. Saat Maru meninggalkannya, tiba-tiba dia mendengar benda yang jatuh ke sungai. Ternyata itu si Jae-hye yang loncat untuk bunuh diri. Teriakan Maru membawa pesan pada pengacaraan dengan pecahnya gelas di dekatnya. Tak buang waktu, si Maru pun menolongnya dengan berenang di sungai dan berhasil kembali membawa Jae-hye. Dia melakukan pertolongan pertama karena Jae-hye pingsan, hingga dia dapat menyadarkannya. Di bagian lain, Eungi masih menunggu kedatangan Maru. Untuk memastikan kedatangan Maru, Park melihat rekaman CCTV di rumah ketua dan menemukan Maru saat mengantarkan amplopnya. Tak diduga, Park terkejut melihat pengacaraan yang malam itu mengantarkan Jae-hye saat mabuk dan menciumnya. Nah lo, di tempat lain Maru membawa Jae-hye ke rumah sakit. Saat tersadar, tiba-tiba Jae-hye berjanji akan kembali lagi padanya. Rupanya kemewahan juga tak membuatnya bahagia. 아직 난 못 잊고 있지. 내 주위 맴돌고 있는 거지. Walau tak sekarang, tapi suatu saat nanti. Masa sih? Tapi si Maru tak sudi mendengar ocehannya. Saat keluar dari kamar, dia berpapasan dengan pengacaraan yang menguping pembicaraan mereka. Walau terlambat, Maru pun menemui Eungi yang sudah digigitin nyamuk deh saat menunggunya. Tak basa-basi, si Maru langsung nyosor saja pada Eungi. 하는
비교도 안 되게 집안이 비천하지만 Di masa lalu sambil belajar Jae-hye tetap menemani Maru. Pengacaraan yang kecewa dengan ulah Eunggi berniat menemuinya. Dia hanya menguping dari balik pintu karena Eunggi sedang bersama Maru. Kini hubungan mereka semakin lengket aja deh. 아무리 뻔뻔하고 후안무치한 인간이지만 Setibanya di rumah, semua pakaian Eunggi telah dipacking ke dalam koper. Karena ayahnya telah mengusirnya. Tak ada lagi fasilitas yang diberikan oleh ayahnya. 박변이나 현비서 그 외 Jika ada yang menolongnya, siapapun itu, maka tak segan-segan ketua akan memecatnya. Karena tak ada lagi yang dapat dibicarakan dengan ayahnya, maka Eunggi pun minggat dari rumah. Dia menolak saat Park memberikan kartu kreditnya karena tak ingin menjadi masalah buatnya. Dengan memberanikan diri, Eunggi datang ke rumah Maru. Sementara Jae-hye menemui Maru di barnya. 앱상타 한 잔. Dia berusaha mendekatinya dengan berpura-pura ingin minum. Dia mengakui jika dia tak bisa melupakan Maru. Dalam perjalanan, Eunggi dengan ditemani Jae-gil pergi ke bar di mana Maru bekerja. Dia memberitahukan Maru sedang dalam perjalanan. Maru menyuruh Jae-hye segera pergi karena akan terjadi salah paham jika Eunggi datang. Si Jae-hye malah menciumnya. Dia beralasan agar mereka berdua sama-sama hancur di hadapan ketua. Kepalang untuk menjebaknya, Maru menciumnya sambil memfoto mereka. Eunggi terkejut menerima foto Jae-hye saat berciuman dengan pengacaraan yang dikirimkan oleh pengacara Park. Jae-gil yang berpapasan dengan Jae-hye ingin mengetahui apa yang terjadi. Karena foto itu membuat Eunggi menemui Park. Dia memarahi Park karena hanya mengira itu editan. Tapi setelah melihat langsung rekaman CCTV, Eunggi pun baru mempercayainya. 직을 놓고 딜을 하셨습니다. 저들 지금 파업하고 있는 거 이틀 안으로 해결하면 Park baru saja membuat kesepakatan dengan ketua. Jika Eunggi dapat menyelesaikan perselisihan dengan buruh pabriknya, maka ayahnya akan mempekerjakannya kembali. Park sengaja mengirimkan foto itu agar Eunggi mau menemuinya dan mereka membicarakan posisinya semula. Karena kondisi sakit ketua makin memburuk. Dia juga tak memberitahukan foto tersebut pada ketua karena kondisinya tak baik. 그 친구 지금 어디 있는지 알아봐. Merasa dibohongi istrinya, ketua meminta pengacaraan meretas ponselnya. 약속이 취소돼서 혹시 다른 지인분들 만나 Eunggi mulai memanggil para serikat buruh untuk bernegosiasi dengan disaksikan pengacara Park. Tapi yang terjadi malah adu minum hingga mabuk. 이렇게라도 하면 Eunggi tak mungkin akan menyelesaikan aksi mogok buruh dalam 2 hari, kecuali hanya dengan kekerasan. Dalam kondisi mabuk, Eunggi pergi ke rumah Maru. Park terkejut karena yang menerima telepon Eunggi adalah Maru. 저희 이사님 지금 옆에 계십니까? 혹시 Dia juga mengaku jika dia pacarnya saat Park menanyakan statusnya. 없어지셔서 걱정이 Di bagian lain, Park masih memeriksa CCTV di rumah ketua. Kali ini dia melihat kedatangan Maru dengan Eunggi. Kini dia tahu jika foto yang selalu dibawanya itu bernama Maru. Esok paginya saat bangun tidur, Eunggi memberikan jawaban dengan mencium si Maru tentang keseriusan hubungan mereka, walau belum gosok gigi tuh. Tuntutan dengan buruh hampir diselesaikan, walau Eunggi akan membayar dengan uang pribadinya. Tapi ada beberapa poin yang ketua tak akan menerimanya. 해고당한 노조원 9명의 전원복. 회장님이 딸내미 여기 보낸 거 아닐 텐데. Jae-hye menerima telepon dari Jae-sik, kakaknya Jae-hye. Di tempat lain, Maru terkejut melihat Jae-gil babak belur dipukuli Jae-sik. Selain itu, dia juga mengambil ponselnya guna mencari keberadaan Jae-hye. Kamarnya pun berantakan kayak kapal pecah aja deh. 저기 2m 사진 거네. Juma memberikan foto titipan dari toko foto yang baru saja tutup. Kini Eunggi tahu jika masa lalu Jae-hye memang telah berteman dekat dengan Maru. Sementara supir Jo terus menguntitnya dan melaporkannya pada pengacaraan jika fotonya telah diterima Eunggi. Sejak mendapat telepon dari kakaknya, kini Jae-hye banyak melamun. 하러 갔던 일은 잘 해결했어요? Maru menyadari jika ada yang berubah dengan sikap Eunggi. Dia mengira jika Eunggi sakit. Eunggi merasa dibohongi Maru saat pertama kali mengenalkannya sebelum bertemu ketua tempo hari. Dia juga teringat dengan ucapan Jae-hye saat di ruangan rias. Rupanya Maru menemui Jae-sik. Dia berbohong jika Jae-hye sudah meninggal 6 tahun lalu. Jadi jangan mencarinya. Jae-sik yang mengetahui peristiwa masa lalu mengingatkan kembali jika si pembunuh Ahjusi itu Jae-hye.
Di tempat lain, Park memberitahukan Eunggi jika Maru adalah bekas pembunuh 6 tahun lalu, walau bukan pembunuhan berencana. Itu sebabnya dia dikeluarkan dari kampusnya. Eunggi yang keras kepala tak mau menanggapi laporannya. Dia tetap tak masalah dengan Maru. 해보겠습니다. 건드리기만 해. Walau Park juga telah menjelaskan masa lalu Maru dengan Jae-hye. Jae-sik heran mengapa Maru masih melindunginya, walau telah mengorbankan masa depannya. Sebaliknya dengan Maru, dia mengingatkan jika Jae-sik baru saja keluar dari penjara setelah 8 tahun mendekam. Maru jadi marah saat Jae-sik mulai berbuat kasar. 네가 형을 도와주지도 못할 판에, 어? Dia mengancam agar Jae-sik jangan mendekati Jae-hye. Aksi mogok buruh telah diselesaikan. Kini Park meminta ketua untuk mempekerjakan kembali Eunggi, tapi ketua menolak. Mendengar ketua tak menepati janjinya, Park mengundurkan diri dari perusahaannya. 내일 아침에 사표 제출하겠습니다. Dia harus segera menyelamatkan putrinya sebelum putrinya benar-benar tidak terkontrol. Akhirnya ketua mengalah. Dia meminta Jae-hye untuk segera membawa Eunggi pulang ke rumah sambil memberikan alamat rumah Maru. Ketua ngoceh-ngoceh karena Jae-hye tak menyelesaikan hubungan mereka. 그 친구가 만만한 상대가 아닙니다. Jae-hye menjelaskan jika Maru tak peduli dengan uang. Dia harus ditangani oleh orang yang tepat. Dia meminta ketua untuk membantu para preman yang selalu bekerja dengan Pak Jang. Saat bertemu, Eunggi mengajaknya untuk nongki sambil minum-minum. 이 밤에 거기까지 어떻게 올라간? Setelah mabuk, Jae-hye berhasil membawa Eunggi pulang, sementara kedua preman itu memukul kepala Maru. Jae-hye tak mendengar perintah ketua jika mereka tak boleh menggunakan kekerasan. Sementara si Maru terus dianiaya para preman suruhan Jae-hye. Kini Maru tahu jika preman itu dikirim oleh Jae-hye. Dia juga akan memberikan gedung dan rumah di California sebagai kompensasi agar tak menemui kembali Eunggi. Wah, enak banget. 물론 동생분 것도 함께 준비했고요. Besok dia harus segera meninggalkan Korea. Jika dia menolak, Jae-hye pun mengancamnya. Jae-gil telah mengungsikan Choko ke suatu tempat. 계셨습니까? Hari itu Park dipanggil ketua untuk menunjukkan rekaman CCTV di mana istrinya berciuman dengan pengacaraan. Dia juga memarahi Park karena selama ini tak memberitahukannya. Dia bersama Eunggi tak mau kondisi ketua tambah kaget dan menjadi buruk sakitnya. 해석하지 말고. Ketua meminta jangan memberitahukan Eunggi jika dia telah mengetahuinya. Dia meminta Park agar menjebak mereka berdua dan berakhir di penjara. 녹화 테이블 수거해 간 모양인데. 저 근데 작은 사모님의 모습이 찍힌 Supir Joe memberitahukan An jika semua rekaman CCTV di rumah telah diambil ketua. Awalnya An tak menyadari apa yang telah terjadi. Dia jadi panik menyadari malam itu Jae-hye menciumnya. Kini Eunggi diawasi pengawal dan pintu kamarnya terkunci. Jae-hye mulai panik saat Jae-sik menelponnya, apalagi dia mengancam akan datang ke rumahnya. Tapi malam harinya Eunggi dapat kabur dari kamarnya. Tanpa memakai sepatu, dia sampai juga di rumah Maru. Dia terkejut melihat muka Maru yang bonyok-bonyok sehabis dipukuli. Eunggi mengungkapkan perasaannya pada Maru jika dia mencintainya. Duh, so sweet. Maru mengetahui jika Jae-hye menguntitnya. Jae-hye datang ke rumah Maru hanya untuk mengantarkan makanan. Eunggi melihat tubuh Maru yang penuh dengan luka memar. Pengacaraan menemui Jae-hye guna memberitahukan jika ketua telah mengetahui rekaman CCTV tersebut. Dia terkejut melihat rekaman mereka. Karena malam itu Jae-hye dalam kondisi mabuk, ketua bahkan telah merubah surat wasiatnya yang akan diberikan semuanya pada Eunggi. Mendengarnya tambah panik lagi aja deh si Jae-hye. 한 번만 도와줘. Eunggi mendengar obrolan mereka tentang masa lalu jika Maru rela meninggalkan adiknya yang sakit demi untuk menolongnya saat insiden 6 tahun lalu. An mengingatkan bahwa mereka berdua tak akan mendapatkan maaf dari ketua dengan apa yang telah mereka lakukan. Pengacara An menyarankan agar mereka berdua segera kabur dari ketua. Jae-hye pun mengambil berkas masa lalu yang tersimpan di kotak rahasia. 어떤 내용의 제보죠? Di saat jadi reporter, Jae-hye mendapat telepon dari seseorang mengenai ketua Taesan Group. Lalu dia menemuinya dan mendapatkan berkas darinya untuk dipublikasikan jika ketua telah melakukan korupsi dana kotor, penggelapan saham, dan lain-lain. 서정규 회사요. 다 끝장내버리려고. Saat Jae-hye menolak untuk membantunya, membuat ahjusi itu jadi marah dan berusaha memperkosanya.
Jae-hee dalam ketakutannya sebisa mungkin melawan, tapi apa saat dia menendang Ah Ju-si, kepalanya terbentur pada meja yang mengakibatkan Ah Ju-si itu tewas. Kini Maru terus terang pada Eun-gi jika dia sengaja mendekati dirinya dikarenakan ingin balas dendam pada Jae-hee, termasuk boneka yang diambilnya di pinggir jurang. Semua itu memang rencananya. Duh, kasihan. Walau dikecewakan, Eun-gi tetap menyayangi dan mengajaknya kabur dari Korea untuk melupakan semuanya. Saat ketua sedang berbicara dengan Park di telepon, tiba-tiba Jae-hee muncul dan langsung diocehi ketua karena ngelayap tak ada kabar. Dia tak mematikan teleponnya, sehingga Park dapat mendengar obrolan mereka. Jae-hee membawa dokumen kopi masa lalunya untuk ketua, yang tentu saja ketua terkejut karena itu dokumen korupsi di masa lalu. 만에 하나를 위해 갖고 있었던 카피본이었는데. Jae-hee telah melindungi dirinya dan meninggalkan pacarnya demi ketua. Dia terus terang jika dia juga tak pernah mencintainya, karena dia telah mencintai lelaki lain. Kontan saja penyakit jantungnya kumat dah. Saat akan mengambil botol obatnya, malah terjatuh dan Jae-hee tak memberikannya sehingga ketua pingsan. Dan terjatuh dari kursi rodanya. Semua ini terdengar oleh Park dari ponselnya. Kemunculan pengacaraan melarang Jae-hee untuk menghubungi rumah sakit. Dia memintanya agar membiarkan ketua mati, yang tentu saja keberadaannya jadi diketahui juga oleh pengacara Park. 그게 사모님입니다. Eun-gi tak menyangka jika dirinya telah terseret kasus balas dendam antara Maru dan Jae-hee. Dia begitu kesal dan galau. Eun-gi yang sangat kecewa menjadi frustasi setelah mendapat berita jika ayahnya meninggal. Dia berbalik arah untuk kembali menemui Maru dengan sengaja mengambil rute yang salah, sehingga mobil mereka bertabrakan. Berita meninggalnya ketua Seo menjadi viral di media. Begitu juga dengan berita kecelakaan Eun-gi dan Maru dengan mobilnya. 11 bulan berlalu, para buruh masih mencari sosok Eun-gi yang menghilang. Sebelumnya saat di ruangan ketua, salah satu telepon di ruangan itu berdering, sehingga An mengetahui jika ketua sedang berbicara dengan Park. 당신들 모든 대화 Kadung ketahuan, Park mengancam akan melaporkan ulah mereka pada polisi. Tapi malah sebaliknya, pengacaraan akan memberitahukan jika ayah Park lah orang yang telah membunuh ibu Eun-gi. Waduh, kusut dah. Jae-hee meminta Ah Juma untuk membereskan kamar Eun-gi dan membuang barang-barangnya karena kamar itu akan dijadikan ruangan bermain anaknya. Sudah setahun Eun-gi menghilang dari rumah sakit dan tak ada kabar beritanya. Hingga suatu hari Eun-gi datang ke rumah Maru dan bertemu dengannya. Ternyata si Eun-gi lupa ingatan sejak kecelakaan mobil tempo hari. Dia tak mengingat apapun, hanya foto-foto di kamera yang dapat membantu ingatannya. 이 카메라밖에 없는데 이 사진 속의 사람이 누군지. Ironisnya Maru tak mau mengakui jika mereka saling kenal, apalagi jika mereka saling menyukai. Untunglah sekretaris Eun-gi bersamanya sehingga dapat membantah ucapan Maru. 병원에서 잠깐 뵀었습니다. Apalagi kedatangan Jae-si ke rumahnya membuat tak bisa mengelak lagi. Dalam rapat, Jae-hee mulai mengacaukan perusahaan di mana proyek-proyek yang sudah ditangani Eun-gi selama 2 tahun harus dihentikan. 지금 이 시간 이후로 Padahal investasi perusahaan telah banyak dikeluarkan. Ucapan penolakan itu membuat Eun-gi jadi kesal. Jae-sik menguntit keberadaan Eun-gi. Seperti pesan dari ketua, Park harus selalu mendampingi Eun-gi. Dia datang dengan membawakan bunga. Di luar dugaan, Eun-suk menanyakan Eun-gi. Dia sangat rindu padanya. Tapi Jae-hee menghasutnya jika Eun-gi tinggal lagi bersama mereka tentu akan membahayakan mereka. 내가 그지냐? 왜 20층짜리 오피스텔 그 태산 거라는데. Mengetahui adiknya jadi pewaris Taesan Group, Jae-sik mulai memerasnya lewat pengacaraan. Dia meminta jatah apartemen milik Taesan untuknya, sambil menunjukkan video keberadaan Eun-gi di suatu tempat. Karena jika dia kembali ke Taesan, maka akan tamat semua rencana mereka. Tentulah si Jae-sik tak mau memberitahukan keberadaan Eun-gi. Supir Jo memberitahukan jika para direksi sebagian besar masih menunggu kedatangan kembali Eun-gi ke Taesan Group. 서은기 쪽 우호 세력들은요? Park mengetahui jika harddisk yang ada di komputer ketua hilang. Mengetahui Park akan menginterogasi supir Jo, maka Jae-hee menemuinya dan mengingatkannya untuk berdiam diri, karena dia juga masih tak memecat dirinya bekerja di Taesan.
Sementara Jae-sik mengetahui jika Eungi orang yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan. Itu sebabnya dia terus mendekatinya. Dia membawanya ke suatu tempat. Mendapat kabar dari sekretaris Eungi, Maru menghubungi Jae-sik tapi ponselnya tak aktif. Untunglah ponsel Eungi telah disadap oleh sekretarisnya sehingga dia mengetahui keberadaan Eungi pada ponselnya. Maru meminjam ponselnya untuk menemukan Eungi. Hingga akhirnya Maru melihat keberadaan Eungi dalam mobil. Maru mengejarnya dan menghentikan mobilnya. Sempat terjadi pertengkaran, hingga Eungi menyadari jika dia bersalah karena telah mendekati kembali orang yang membencinya. Dia pun meminta maaf dan tak akan lagi mendekatinya. Ucapan ini membuat Maru melongo dah. 앞으로 다시는 귀찮게 안 할 테니까. Jae-sik menemui adiknya dan berusaha jadi pahlawan baginya. Yang pasti dia meminta jatahnya baik bangunan, saham, atau tanah. Sementara kekuasaan Jae-hye hanya menduduki pejabat sementara. 껍데기뿐인 임시 회장. Kini Eungi tinggal di rumah sekretarisnya. Di tempat lain, Jae-sik terus saja melanjutkan hobinya dengan berjudi dan selalu kalah. Dia terus menghubungi Jae-hye guna meminta dikirimkan uang, tapi bukannya uang melainkan polisi yang menangkap mereka. Untung si Jae-sik sudah keluar dari rumah judi, hingga membuat Jae-sik marah karena telah dijebak adiknya. Esok harinya, Jae-sik menemui Maru dan meminta tolong karena telah diancam adiknya. Supir Jo telah mengetahui jika Eungi tinggal di rumah sekretarisnya. Dia segera memberitahukan Park. Di tempat lain, semua kebusukan Jae-hye dan An telah diketahui Park guna menyingkirkan Eungi dari pewaris Taesan. Hingga kedua pengacara ini jadi saling mengancam. 현명하게 판단을 해야지. Eungi tak mau lagi berhubungan dengan Maru saat menemuinya. Dengan speak-speak rayuannya, akhirnya Eungi luluh kembali hatinya. Kemunculan Park di rumah sekretaris mengejutkan supir Jo yang sedang memaksa untuk memeriksa rumahnya. Untunglah si Park dapat mengusirnya. Tapi Park terkejut saat masuk ke kamar Eungi yang kosong melompong. Sekretaris memberitahukan jika Maru berhasil membawa Eungi. Dalam perjalanan, Maru berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tapi si Eungi tak begitu saja mempercayainya. 제가 오늘 이렇게 바쁘신 분들을 한 자리에 모신 이유. Dalam rapat, Jae-hye terus memojokkan Eungi yang telah menggagalkan penjualan resort. Dia meminta direksi menyetujui untuk memecatnya. Lagi-lagi orang-orang yang loyal pada Eungi masih menguasai rapat dan mendapat tentangan. Sejak hari itu, Eungi kembali mau diajak ke rumah Maru. Baru kali ini dia bertemu dengan Choco. Park meminta tolong pada Maru untuk melindungi Eungi. Karena sejak tinggal di rumah sekretaris Yoon ada banyak ancaman untuknya. Dalam kegalauannya, Jae-hye juga malam itu mendatangi rumah Maru. Tapi rumahnya kosong karena Maru sedang mengajak pergi mereka. Pagi itu, Jae-hye resmi menjadi pimpinan Taesan Group. Dia disambut oleh klien dan reporter. Pidatonya mendapat sambutan dari para undangan. 않을 것입니다. Tapi tiba-tiba tak terduga Eungi datang menghadiri acara tersebut. Tentulah dengan pura-pura dia memeluknya. Dalam pidatonya, Eungi menjelaskan jika dia menderita sulit mengingat wajah orang setelah kecelakaan dan masih memulihkan kondisi tubuhnya. Jae-hye terkejut saat Eungi mengumumkan Maru bagian dari Taesan Group yang akan mendampingi dirinya. Selain itu, dia juga tunangannya. 앞으로 저를 도와 태산을 이끌어갈. Keputusan Eungi membuat Jae-hye marah karena dia telah merebut kedua rencananya, mendapatkan Maru kembali dan mendapatkan perusahaan. Untunglah si Maru selain mendapatkan jabatan, dia juga dapat memeluk Eungi si pewaris Taesan. Park merasa khawatir dengan kedekatan Maru dan Eungi. Dia yang telah mendapat mandat dari ketua untuk selalu di sampingnya akan terganggu dengan hadirnya Maru. Mereka harus membuat kesepakatan jika semua ingatan Eungi telah sembuh. Maru menjelaskan jika awalnya memang hanya dikarenakan dendam pada Jae-hye, tapi kini dia mendekatinya karena cintanya pada Eungi. Park berjanji akan menghalangi cinta mereka sambil mengancam jika dia telah mengetahui semua masa lalunya. 만드네요. Di bagian lain, Jae-hye terus khawatir dengan munculnya kembali mereka berdua dalam kehidupannya. Eungi kembali ke rumahnya, kini dia baru yakin jika ayahnya telah meninggal. Dengan memberikan dokumen proyek, Park meminta Maru untuk menyerang Jae-hye saat rapat.
Dia menjelaskan apa yang harus dilakukan guna mendapat dukungan dari para direksi. Enggi meminta maaf pada ayahnya dengan menuliskan surat pengakuan jika dia telah merasa bersalah. Di tempat lain, Maru terus mengulik tentang proyek yang akan dijadikan bahan rapatnya. Sebelum rapat dimulai, Jae-hee merendahkan Maru dan mengajaknya bekerja sama, tapi si Maru yang sudah ilfil pergi begitu saja. Saat rapat, salah satu direktur memberikan sanggahannya pada Jae-hee. Tapi masih belum cukup untuk mematahkan pendapatnya hingga Maru yang sebelumnya telah menganalisa masalah dapat membuatnya terdiam. 사실 그 문제는 그렇게 회사의 신용도를 떨어뜨리면 재작년 일은 벌써 잊으신 겁니까? Dan perkiraan Park benar jika dia akan mendapat dukungan dari para direksi. Park penasaran dengan apa yang telah disampaikan Maru. Di luar perkiraannya saat dia mengungkapkan dana gelap perusahaan yang akan bermasalah dengan kejaksaan. 서은기 씨도 잘 지냈어요? Di rumah sakit, Enggi ditangani oleh dokter senior di mana dulu Maru magang. 물론 Merasa terganggu pengacaraan, dia meminta supir Joe untuk segera menyingkirkan Maru. 조비상, 그만 깝시다. 더 기다릴 거 없이. Di tempat lain, Maru terus mendampingi Enggi agar ingatannya segera normal kembali. Park memberitahukan Jae-hee jika dia telah memanfaatkan kantor kejaksaan untuk memeriksa Maru. Di rumahnya, kejaksaan menemukan USB berisi data-data yang dituduhkan pengacaraan, sehingga kejaksaan harus membawa Maru untuk dimintai keterangannya. Berita ini membuat Enggi khawatir, tapi Maru telah paham jika ini ulah Jae-hee dan An yang sengaja menebar fitnah padanya. 지금 어디 계십니까? 체포영장 없으시죠? Dia menolak untuk ikut ke kantor kejaksaan karena tak membawa surat penangkapan. Maru menemui Jae-hee dan keduanya berbicara saling mengancam. Jae-hee terus meminta agar Maru menyerah dan tak melanjutkan proses tuduhannya pada mereka karena jaksa sangat kenal baik dengannya. 네 방 서랍에서 나왔다는데. 워낙 논리가 엉성해서 Di bagian lain, An mengocehi Park karena dia menginginkan Enggi tapi dia tetap mempekerjakan Maru di sampingnya. 등신 같은 놈. Jae-hee membatalkan tuduhannya pada Maru, tapi dia terkejut karena kini Maru yang meminta kejaksaan untuk menyelidiki Tae-san. Setelah tiba di rumah, Jae-hee baru menyadari jika anaknya begitu dekat dengan Enggi. Kini perselisihan mereka terbuka untuk saling menjatuhkan satu sama lain. 회사 안에선 다시 못 뵙는 줄 알고. USB랑 컴퓨터 분석도 다시 시작했답니다. Dengan ditemani pengacaranya masing-masing. Enggi menceritakan sebelum kejadian tabrakan tempo hari, dia begitu emosi dan penuh kemarahan. Tapi dia tak ingat siapa orang yang dijadikan targetnya saat itu. Dokter meminta Enggi untuk mengingat siapa pria yang dimaksud. Pengacaraan terus memprovokasi Jae-hee dengan memojokkan Park dan Maru. Jae-hee terus mengingat-ingat dengan ucapan An. Dia mengetahui jika Enggi memakan kerang padahal dia sangat alergi dengan makanan tersebut. Jika mereka dapat membuktikan Enggi mengalami kerusakan otak permanen, maka wasiat ketua tak dapat diberikan padanya. 재산의 행사와 처분에 대한 Maru dengan setia menunggui Enggi yang kembali dirawat di rumah sakit. Tapi saat dia terbangun, si Enggi malah sudah kabur dari rumah sakit. Tentu membuat si Maru mencarinya. Walau akhirnya dia dapat menemukan kembali Enggi yang pingsan di parkiran rumah sakit. Tiba-tiba penyakit Enggi kumat, dia tak mengenal Maru dan pergi ngeloyor aja. 누구세요? Dia tak ingin diganggu. Berita ini diberitahukan pada dokternya, sementara si Maru terus menguntitnya. Untuk menjelaskan jika mereka berteman, Maru menunjukkan foto mereka saat berdua. Tapi dia tak percaya dan memberontak, ingin terus pergi dari rumah hingga dia pingsan kembali. Peristiwa itu membuat si Choco shock karena baru pertama kalinya dia melihat kenyataan yang terjadi. Kemunculan Jae-hee untuk bertemu Maru dicegah oleh Choco. 우리 오빠가 제이 언니 절대 집에 못 들어오게 하라 그랬어요. Dia kecewa karena Jae-hee mencampakkan kakaknya untuk menikahi pria kaya. Jae-hee mengaku jika harta dan jabatan tak membuatnya bahagia. Kasihan deh loh. Si Choco mengingatkan agar kakaknya tak perlu menanggapi omongannya. 나은기 엄마야. 그렇게 충격을 받고 쓰러질 만큼 Maru menyalahkan Jae-hee yang telah ngomong aneh-aneh pada Enggi sehingga membuatnya pingsan. Dengan berpura-pura ingin bertemu Enggi padahal si Jae-hee masih menyukai Maru. Dia sengaja membuat si Maru bimbang. 지금 와서 이렇게 피를 토하며 후회하는 거.
Pengacara An selalu menguntit kepergian Enggi ke rumah sakit. Dia bahkan telah mendapatkan catatan medisnya. 성길 미행해서 다니고 있는 Kini kesimpulannya, Enggi tak layak menjadi penerus Taesan. Sementara si Enggi terus membuat kekacauan dengan menumpahkan air susu yang diberi Maru. Esok harinya si Enggi kembali normal dikarenakan mimpi panjang yang dialaminya tentang Maru yang jahat. Tapi kenyataannya tidak. 다 잊고 앞으로 잘 지내보자. Jae-hye mengajak Maru untuk balikan. Dia bersedia berlutut di hadapannya. Kesempatan itu ditolak Maru, dia tak sudi balikan dengannya. Di tempat lain, Enggi menanyakan status Maru pada Park, yang tentu saja si Park juga bingung dah. Pengacaraan terus mempengaruhi Jae-hye tentang Enggi yang tak boleh menjadi penerus Taesan. 강마루랑 서은기. Jae-hye setuju jika Maru dan Enggi harus dipisahkan. Mereka malah dikejutkan dengan kemunculan Enggi di kantor. Dia memberitahukan jika kondisinya telah siap bekerja kembali. Begitu juga dengan Maru yang terkejut melihat Enggi berada di ruangannya. Enggi akan mulai bekerja untuk mempercepat kembali pulih ingatannya. Enggi menemui kliennya pimpinan Min. Dia ngoceh-ngoceh tentang anaknya yang baru saja menikah. 제가 요즘 아주 깜빡깜빡. 내 아들이 뭐가 어쩌고저쩌? Tapi klien itu malah tersinggung dan memarahinya. Rupanya klien itu bukan orang yang dimaksud, tapi dia pimpinan 6 dari perusahaan lain yang baru saja ditinggal anaknya 5 bulan lalu karena kecelakaan mobil. 태산 리조트에 투자하기로 한 거. Peristiwa itu membuat Jae-hye ngoceh-ngoceh pada Enggi karena merusak hubungan Taesan dengan kliennya. Apalagi putra 6 itu hanya memiliki anak tunggal yang tentu kecewa. Dia membatalkan jadi investor di proyek Taesan. Maru segera mengambil ponselnya dan mengingatkan jika mereka jatuh dalam perangkapnya. 생각보다 되게 시시하게 끝나버리네요. Di luar dugaan, Jae-hye tak perlu butuh waktu berlama-lama untuk segera menyingkirkan Enggi, bahkan warisan yang dimilikinya bisa dibatalkan. Enggi kesal sendiri karena dia kembali ke perusahaan dan membuat kekacauan. 다른 사람 도움 없이는 Esok harinya, Maru menurunkan Enggi di depan rumah Pak Nam. Dia terkejut saat Pak Nam keluar dari rumahnya dan mencuekkan dirinya. Pak memberitahukan jika mereka telah memiliki catatan medis milik Enggi. Setelah mengetahui kelemahannya, mereka memanfaatkannya. Targetnya hanya untuk mencabut hak Enggi dari kepemilikan Taesan. Hingga malam hari, Enggi masih berdiri di rumah Pak Nam. Lagi-lagi, Pak Nam yang sudah sakit hati tak memperdulikannya. Mungkin karena penasaran, Pak Nam menemui dan mendengarkan ceritanya. Tapi dia tak akan merubah keputusannya untuk membatalkan investasinya di Taesan. Bagi Enggi, dia hanya meminta maaf karena telah bersalah dan menyinggung perasaannya. Dia yakin jika ingatannya juga akan pulih. 소문 내셔도 Esok harinya, seperti pahlawan kesiangan, Jae-hye bermaksud akan meminta maaf pada Pak Nam dan memojokkan Enggi. Tapi kini Pak Nam malah ingin membuat kesepakatan baru dengan Enggi yang dianggapnya telah berani bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Kekecewaan Jae-hye meminta An untuk membawa dokumen tentang Enggi dan memberitahukannya pada jajaran direksi. Dalam rapat, Jae-hye memojokkan Enggi dengan penyakitnya. 이사님들과 함께 중대한 사안에 대한 Masuknya sekretaris dengan memberikan pesan dari seseorang membuatnya ketakutan. Pesan tersebut ditulis tentang rencana pembunuhan Enggi. Dia pun bergegas keluar ruangan untuk mengetahui siapa penulis pesan tersebut. Rupanya Jae-sik dan Maru yang dilihatnya. Jae-sik juga menyinggung pembunuhan Jae-hye di masa lalu. Dia telah mengetahui semuanya. Saat kembali dalam rapat, Jae-hye mengumumkan promosi yang akan didapat Enggi di Taesan. Yang tentu saja membuat si pengacaraan terheran. 선임하는 안건입니다. 서원계의 경영차 저의 제안을 받아주시겠습니까? Kali ini si Maru menang banyak dah. Jae-hye akan memberikan semuanya pada Enggi asalkan Maru kembali padanya. Waduh. An mengingatkan Jae-hye agar tak kebablasan dengan ulahnya. 버리고 왔던 놈 다시 찾으려고. Si Enggi masih kebingungan dengan kebaikan Jae-hye yang tiba-tiba terjadi. 사람들 시선을 받으면 받을수록 An menyuruh kaki tangannya untuk menggebuki si Jae-sik. 마루와의 거래 조건이 어떻게 됩니까? Dia memintanya untuk bekerja sama dengannya melawan Maru. Berapapun biayanya akan dibayar. Maru mengajari Enggi tentang pekerjaan yang harus ditanganinya. Entah rencana apa lagi, tiba-tiba Jung-ho si mantan Enggi menemui Jae-hye di kantornya. Sekretaris memberitahukan kedatangan Jun-ho.
Dia khawatir jika penyakit Enggi terbongkar. Enggi terkejut melihat kemunculan mantannya, datang-datang malah menyelidiki tentang tunangan Enggi. 얼마나 만난 건데? 어떤 사람이니? Minta ditampol kali ya. Jae-sik ngedumel karena Maru pindah rumah tanpa memberitahukannya. Malam itu, Maru menemui Seo Kim guna mencari tahu siapa yang telah mencatut nama Enggi yang mengajukan pinjaman ke bank atas namanya. Ahjusi itu tak mau mengungkapkan penjelasannya, sehingga jadi adu mulut. Setelah kepergian Maru, tiba-tiba sekelompok preman menemui Ahjusi. Jae-gil menelepon Maru jika ada polisi datang mencarinya karena Maru telah menggebuki Seo Kim. Setelah polisi itu pergi, Jae-gil memberitahukan mereka jika Maru tak memukuli orang, dia hanya kena fitnah. 무슨 일이십니까? Esok harinya, mereka terkejut mengetahui kedatangan polisi yang sedang mencari Maru. Jae-hee mendapat kabar jika Maru menggebuki Seo Kim. Enggi merasa bersalah dengan peristiwa ini dikarenakan membawa-bawa namanya. Rupanya si Maru bersembunyi di toilet ruangan Jae-hee. Dia menolak untuk menyerahkan diri pada polisi, hingga nama Enggi dapat dibersihkan lebih dulu, dan Jae-hee meminta maaf padanya. Jae-hee menolak karena ini tak ada hubungan dengannya, karena bukan ulahnya. Tak diduga polisi itu muncul di ruangan Jae-hee. Rupanya ini ulah pengacaraan yang telah menyuruh preman tanpa memberitahukan Jae-hee. Enggi meminta Jae-hee mengambil Tae-san asalkan dia membebaskan Maru. Wole. Akhirnya si Jung-ho mengetahui kondisi sakit Enggi. Rumor yang beredar juga jika Enggi yang telah menggelapkan dana perusahaan. Dia memberitahukan Park jika dia dapat membantunya. Jung-ho menunjukkan foto mereka di masa lalu untuk mengingatkan kedekatan mereka. 내 지갑 속에 넣고 다녔던 사진이야? 만나면 자랑하고 싶었어. Supir Jo kini yang sudah naik pangkat jadi sekretaris memberitahukan Jae-hee jika mereka akan segera membebaskan Maru karena para saksi telah diberikan suap. Karena aksinya tak memberitahukan An, maka si An jadi marah deh. Maru pun dibebaskan dari kantor polisi. Dia tak menyangka jika Enggi menjemputnya. Ujung-ujungnya dia nyosor deh. Kemunculan Jae-sik tak disambut baik oleh adiknya. Ngeselin sih orangnya. 밥상 다 치워요. Dia memberitahukan mendapatkan tawaran untuk melenyapkan Maru. Munculnya berita tentang Enggi yang akan menikah dengan Maru menyebar di internet. Rencana ini tentu membuat Jae-hee kesal. Pernikahan ini untuk menghindari agar harta waris Enggi tak hilang. Walau dia dianggap tak layak menerimanya, maka akan jatuh ke tangan suaminya. Mereka tak menyangka jika pernikahan ini akan segera berlangsung. Jae-hee sebagai ibu tirinya mengocehi Maru karena tak meminta izin lebih dulu padanya. 본데 없는 사람들인 건 알았지만 Dia meminta Maru untuk membatalkan rencananya. 목적을 위한 정략적인 결혼이니? Park memberikan materi saat forum direksi dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan daya ingat Enggi agar mereka yakin dengan keberadaan dirinya. Dalam forum direksi, mereka menanyakan tentang rumor yang beredar jika Enggi hilang ingatan. Dengan berterus terang, Enggi mengungkapkan kondisi yang amnesia. Dia bersedia mundur dari jabatannya jika memang diminta. 약간의 뇌손상이 있습니다. 정교통사고로 기억을 잃었어. Enggi senang karena masih ada yang memuji dirinya di mana semua orang mencaci makinya. 나 오늘 월급 받았는데 뭐 갖고 싶은 거 없어? 그거를 커서 얘기하면 어쩝니까? Sekretaris Yun mengingatkan Enggi saat atasannya berencana akan memberikan semua hartanya pada Maru. Tapi kekhawatiran itu ditepis Enggi karena dia percaya Maru bukan orang yang culas. Dia juga tahu jika semua orang berbohong padanya tentang siapa pengendara mobil yang bertabrakan dengannya. Mereka mengatakan jika pengendara mobil itu seorang wanita, padahal itu Maru. 죽으셨잖아요. 기억이... Kini Hyun menyadari jika semua ingatan Enggi telah pulih. Enggi meminta Hyun agar tak memberitahukan mereka. Dia berziarah ke tempat ayahnya. Dia teringat masa kecilnya di mana ayahnya mendidiknya dengan sangat disiplin. Jae-hee tak mengetahui jika Maru telah pindah ke rumah baru. Hal ini membuat An mengocehinya karena Jae-hee terus mengejar Maru. Dia mengingatkan jika Maru akan menikamnya dari belakang. Maru diam-diam memberikan kejutan dengan memberikan cincin di kamarnya. Dia melihat sobekan kertas yang ditulisnya. Maru menyadari jika ingatan Enggi telah pulih.
Enggi berencana tak akan melangsungkan pernikahannya. Dia hanya berpura-pura saja. 거 아니지. Sementara Maru mengetahui rencananya, Jae-hye terkejut saat Enggi meminta bantuannya untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Maru. Dengan terpaksa dah ibu tirinya mengantarkan Enggi untuk mempersiapkan segalanya. Rencana ini membuat Jae-hye menyalahkan Maru, karena pasti ini idenya untuk membuatnya sengsara. Apalagi Enggi tak mengetahui hubungan mereka di masa lalu. 하자고. 이 언니가 여기 왜 있어? Kedatangan Choco yang mengenal Jae-hye membuat si Enggi bertanya-tanya, kok kena sih sama ibunya? Nah lo. Sepanjang jalan pulang mereka pun berdiam diri. Park tak mengakui jika ada hal yang masih disembunyikan, tapi si Enggi menembaknya jika pengacara Park juga menyukai dirinya. Mendengar ucapan itu, Park kini menyadari jika ingatan Enggi telah kembali pulih. An mencegah agar rencana pernikahan mereka dibatalkan. Dia berusaha mempengaruhi Enggi tentang kebusukan Maru. Untunglah si Enggi tak terpengaruh dengan ocehannya. Dia tak mau mencampuri urusan masa lalu orang lain. 그것까지 제가 알아야 해요? Kini malah si Enggi menyinggung kematian ayahnya yang tak wajar. Mungkin juga karena dibunuh. Di hari pernikahan, seseorang mengirimkan dokumen ke media tentang hubungan Jae-hye dan Maru di masa lalu. Enggi telah siap dengan pernikahannya. Sebaliknya dengan Maru, dia terlihat bimbang dan tak menjawab panggilan Enggi. Sementara, kisah masa lalu Jae-hye dan Maru telah terposting di media. Dalam suasana bahagia, berita itu membuat kekacauan karena reporter mewawancarai Jae-hye dan menjadi viral. Hingga acara pernikahan itu bubar, Maru tak menongolkan batang hidungnya. Pengacara Hyun memberitahukan Park jika orang yang telah memberikan foto-foto ke media ternyata ulah Enggi sendiri. Entah apa motifnya. Setelah menunggu dengan sabar, si Maru datang juga dan mengajak Enggi pergi ke suatu tempat. Dia telah mengetahui jika ingatan Enggi telah pulih dan sengaja tak mau memberitahukannya. 내 기억해냈다는 거. Enggi melakukannya demi untuk membalas dendam pada keduanya. Itu sebabnya Maru selama ini berbuat baik padanya karena dia telah berbuat salah dan berusaha menyesali kesalahannya. Kini Maru bisa pergi kemanapun dia mau. Duh, kasihan. Maru harus kecewa karena pengacara Park menjemput Enggi dan membawanya pergi. Jae-hye tak bisa berkata-kata di saat Maru berencana akan memberitahukan di konferensi pers tentang hubungan mereka di masa lalu. 꼼짝 못할 증거들을 언론사에 다시 보내서 Targetnya hanya ingin membawa Jae-hye keluar dari lingkungan Taesan dan mengembalikan ke asalnya. Dia tak mencintai Enggi. Itu sebabnya pernikahan yang telah di depan matanya tak dilanjutkan. 아직도 샤워 중이십니까? Di tempat lain, Park panik karena Enggi tak keluar-keluar dari toilet kamarnya. Setelah dibantu pihak hotel yang membukakan pintu toilet, dia sedang termenung dan berdiam diri. Enggi masih tak percaya jika Maru memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan kembali ibu tirinya. 내가 분명히 미워하고 저 자식은 날 사랑하는 게 아니다. Dengan mempermainkan gadis bodoh yang kehilangan ingatannya. Dia pikir akan berakhir jika semua rencananya berlangsung. Park hanya kayak kambing conge aja mendengar ocehannya. Jae-hye tak ingin tertipu lagi dengan rayuan Maru yang mengajaknya kembali dengan hubungan mereka. Para karyawan menggosipkan atasan mereka dengan berita yang diterbitkan. Kali ini Jae-hye tak ingin mendengar ocehan An. Dia ingin berpikir dan menentukan sendiri omongannya. 그걸 왜 안 부장님께 말씀드려야 하죠? 개인적인 프라이버시 문제를 왜? Tentu si An tak ingin kehilangan semuanya. Dia mengancam Jae-hye agar tak kembali dengan mantannya karena dia akan menikahinya, sambil maksa nyosornya. Jae-hye bimbang setelah Maru memintanya untuk meninggalkan perusahaan jika ingin bersamanya. Enggi memberitahukan Park jika dia sedang menyelidiki kematian ayahnya yang tak wajar. Menurut si bibi, di malam kematiannya, Jae-hye dan An sama-sama pulang ke rumah. Apakah itu hal yang kebetulan? Park berterus terang jika ketua telah mengetahui hubungan mereka sebelum kematiannya. Ketua juga telah memerintahkannya untuk menyingkirkan mereka berdua. Mendengar pengakuannya membuat si Enggi jadi marah deh. 너는 대체 무슨 생각으로 나한테 그걸 숨겼는데? Park teringat kembali dengan kesengajaan An untuk membunuh ketua di saat Jae-hye akan menghubungi rumah sakit saat ketua pingsan.
Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena diancam balik oleh An tentang kisah ayahnya yang telah membunuh istri ketua. 강 팀장에게 드리고 싶은 말씀이 있어서요. Park akhirnya meminta bantuan Maru untuk mengungkapkan kematian ketua dengan rekaman percakapan di telepon di saat ketua tewas. 가장 믿는 부하 직원이란 이유로 나도 개입했고. Park mengundurkan diri dari Tae-san sambil memberikan bukti rekaman Jae-hye dan An. Dia tak mau mempermasalahkannya. Dia juga berterus terang pada An jika dia berencana untuk mendapatkan kembali Eungi guna menikahinya. Sekretarisnya membacakan surat keputusan Dewan Direksi jika Jae-hye harus dinonaktifkan dan Maru diberhentikan. 전문 경영인에게 강마루 기조팀장은 Operasional perusahaan akan diambil alih oleh manajemen profesional. Maru datang menemui Jae-hye dan mereka berbicara di taman. Eungi yang baru keluar dari kafe melihat mereka berdua yang sedang berpelukan. Tentulah hatinya hancur. 원뿔 아니고 툭불이에요, 툭불. Choco memasak sup rumput laut untuk Jae-sik yang sedang mencari Maru. Dia merasa terharu karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Maru memberitahukan Eungi jika Park mengalami kecelakaan. Hal ini membuat si Eungi menangis. Dia menceritakan pada Maru jika Park mengetahui pembicaraan Jae-hye dan An di saat ayahnya meninggal. Dia berteriak-teriak jika kedua orang itu telah membunuh ayahnya. 우리 아버지 타살당한 거야. 증거 있어? Tapi masalahnya Eungi tak memiliki bukti. Dia berjanji akan menangkapnya sendiri. Pengacara An sudah menyiapkan perhiasan berlian untuk Jae-hye. 곧 손님이 오기로 해서. Dia ingin melamar Jae-hye dengan resmi. Tapi dia kecewa karena yang datang malah si Maru. Dia langsung menuduhnya jika kecelakaan pengacara Park karena ulahnya. 스스로 죗값을 치르는 길을 찾도록. 어디 와서 누구한테 협박이야? Pembicaraan mereka didengar Jae-hye yang berdiri di depan pintu. Ia tampak ketakutan. Tentu saja tuduhan ini membuat An jadi marah karena tak ada bukti jika dia pelakunya. Maru mengeluarkan rekaman, bukti tentang kematian ketua. Ini adalah rekaman percakapan telepon di ponsel pengacara Park. Jae-hye duduk di tangga dan mengingat kata-kata Maru. Maru ingin Jae-hye menyerahkan diri ke polisi dan dia bersedia menunggunya. Sekretaris Yoon menemui Eungi di rumah sakit. Dia cerita soal kecelakaan mobil pengacara Park. Ada mobil yang menguntit mobil pengacara Park dan mendorongnya jatuh ke tebing lalu melarikan diri. Polisi yakin itu disengaja. Sayangnya tak ada rekaman CCTV di TKP dan tidak ada saksi mata, jadi penyelidikan dihentikan. Yoon menyelidiki kamera CCTV di sepanjang jalan menuju rumah pengacara Park dan menunjukkan rekaman sebuah mobil yang membuntuti pengacara Park di hari terjadinya kecelakaan. Ternyata itu mobil Sekretaris Joe. Sekretaris Joe adalah orang yang kerja untuk pengacaraan. Paginya, Maru pergi ke rumah lamanya. Dia terkejut melihat pemilik barunya Jae-hye. Jae-hye menjelaskan ia sengaja membeli rumah ini karena ia selalu ingin kembali ke sini. Jae-hye memberikan dokumen kepada Maru. Isinya adalah semua yang ditinggalkan mendiang ketua untuk Eungi. 비교도 안 되게 어마어마한 비자금 리스트. 주가 조작, 분식 회계. Dia mengambil uang perusahaan. Itu adalah dana rahasia dengan jumlah uang yang sangat besar. Uang itu adalah penggelapan pajak dan ada bukti tentang semua kejahatannya saat dia masih hidup. Ini mungkin akan sangat menyakiti Eungi dan bisa menyeretnya ke dalam penjara. Jae-hye memberikan dokumen itu dengan timbal balik dia akan mendapatkan rekaman percakapan di ponsel Park. 카피본 원본 싹다. Maru kembali ke rumah sakit dengan langkah gontai. Setelah mencari-cari, ia menemukan Eungi yang duduk di sebuah bangku. Maru duduk di dekatnya. Dia membiarkan Eungi bersandar di bahunya beberapa saat. Saat terbangun, Eungi yang merasa dipermainkan menolak ajakan Maru untuk kabur dari Korea. Kali ini Eungi mulai mencari tahu siapa orang yang telah menyuruh Sekretaris Joe untuk membunuh Park. 쌤이가 박변을 왜 죽이려고 그랬겠어. Maru mengajak Jae-hye untuk menyerahkan diri ke kantor polisi karena dia telah mengirim rekaman ponsel Park ke polisi, tapi dia menolak. Jae-hye tidak mau mati konyol sendirian. 저 절대 안 해. 어차피 너나 나나 살아봤자. Ia mengancam akan mengungkapkan semua daftar dana ilegal yang diwariskan ketua kepada Eungi. Tapi reaksi si Maru nyantai aja tuh. Di tempat lain, Park masih terbaring di rumah sakit. Setibanya di rumah, si Jae-gil terkejut melihat Maru pingsan. Dia pun membawanya ke rumah sakit. 미쳤습니다.
Dokter senior bertemu kembali dengan Maru yang bekas murid magangnya. Dia akan mengoperasi Maru karena penyakitnya sudah parah. 마루 동생 있잖아. 나한테 밥을 차려주더라고. Jae-sik tak tega untuk membunuh Maru atas perintah Jae-hye. Karena adiknya selama ini memperlakukannya dengan baik. Dia selalu memberikan makanan untuknya, bahkan di hari ulang tahunnya. 아무튼 누룽지 한 그릇이라도 끓여줬으면. Maru tak perlu dibunuh karena dia juga sedang sakit. Dia akan mati sebentar lagi. Mengetahui berita itu, Jae-hye malah jadi panik dan memberitahukan Eun-gi tentang kondisi sakitnya. 마루가 많이 Eun-gi sudah mendengar dari Jae-gil jika Maru mengalami pendarahan di otak akibat kecelakaan di terowongan tempo hari. Eun-gi meninggalkan rumah sakit dengan wajah pucat. Dia membatalkan untuk bertemu Maru. Dia ingat semua kata-kata kejam yang dikatakannya pada Maru di hari pernikahan mereka. Sekarang Eun-gi menangis penuh penyesalan di sepanjang jalan. Sementara Jae-hye juga menangis di kamarnya. Ia tidak jadi untuk menemui Maru. Pengacaraan kini berterus terang pada Jae-hye jika dia hanya menginginkan Tae-san. Itu sebabnya dia harus membunuh ketua dan Eun-gi. Dia harus terus mengikuti permintaannya. An memang telah menguntit Eun-gi untuk mengeksekusi rencananya. Eun-gi yang pikirannya kalut tak mau menerima panggilan dari Jae-hye. Hanya berjalan menyusuri trotoar di kegelapan malam. 은기 씨 병실 안 왔어? 아까 1층에서 올라가는 거 봤는데? Mengetahui dari Jae-gil jika Eun-gi datang ke rumah sakit, tapi tak menemuinya, Maru pun kabur untuk mencarinya dan berhasil menemukannya. Tapi dia melihat An yang bergegas mendekati Eun-gi. Dia menyadari jika Eun-gi akan dibunuh sehingga dia berlari untuk memeluk Eun-gi dan membalikan tubuhnya. Maka dirinya lah yang kena tikam oleh An yang langsung kabur dari TKP. Mereka duduk di bangku taman. Eun-gi tak mengetahui tikaman pada Maru, sementara si Maru menahan luka di pinggangnya. Saat mereka berpisah, Maru yang kehabisan darah langsung pingsan. 세상과 내 자신의 몹시 Jae-hye menyerahkan diri ke polisi. Ia menceritakan jika kematian ketua dan kecelakaan Park disebabkan perintahnya, termasuk pembunuhan 7 tahun lalu. 임성계상무 살인 사건. 7 tahun kemudian, An baru saja dibebaskan dari tahanan, sementara Jae-hye telah dibebaskan beberapa bulan sebelumnya. Dia berniat untuk menjemputnya, namun ditahan oleh Park agar tak memperdulikan An. Di pinggiran kota kecil, Eun-gi menggendong bocah cilik untuk membawanya ke puskesmas. 미국에서 대학을 다니셨다면서요? 아는 교수님 도움으로 미국에서 공부를 받. Ternyata dokter yang bertugas itu Maru. Dia tak mengenal lagi Eun-gi karena mengalami amnesia. Selama ini Maru kuliah di Amerika dengan dibiayai oleh dokter senior. Setelah mengetahui Eun-gi selalu memfoto dirinya, dia pun tertarik padanya. Cerita ditutup Maru yang memberikan cincin tunangan untuk Eun-gi.